Channel. Broadcasting Service. Pemilihan Imam Desa Lempong berlangsung demokratis. Muhammad Iksan SAG terpilih pada Kamis 12 Februari 2026. Pemerintah Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, menggelar pemilihan Imam Desa. Kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat tersebut dihadiri oleh Camat Bola, Sekretaris Camat atau Sekcam, Kepala Desa Lempong, Babinsa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, serta para tokoh masyarakat. Pemilihan dilaksanakan dengan sistem voting tertutup guna menjamin kebebasan dan kerahasiaan hak pilih para peserta. Dari 96 undangan yang disebarkan, sebanyak 85 orang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Sementara 11 orang lainnya tidak sempat menghadiri kegiatan tersebut. Dalam proses penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka oleh panitia, Muhammad Iksan SAG dengan nomor urut 1 berhasil memperoleh 52 suara. Sementara Hasanuddin dengan nomor urut 2 memperoleh 33 suara. Dengan perolehan suara tersebut, Muhammad Iksan SAG resmi terpilih sebagai Imam Desa Lempong. Usai penghitungan suara, panitia langsung menyusun dan membacakan berita acara hasil pemilihan di hadapan seluruh peserta yang hadir, sebagai bentuk transparansi dan legalitas proses demokrasi tersebut. Hari ini kayaknya voting tertutup. Voting tertutup, jadi mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan berjalan tertib, aman, damai, karena kami harapkan semua masyarakat Lempong cinta dengan Desa Lempong. Setuju? Ya. Camat Bola dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pemilihan yang berjalan aman, tertib, dan demokratis. Pemilihan setelah pemilihan Imam Desa Lempong. Ya, insya Allah Imam Desa yang terpilih ini Imam Desa yang bukan sekedar imam di dalam sholat, tapi juga mengayomi masyarakat. Ya, makasih banyak. Ia berharap Imam Desa terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik serta menjadi panutan dalam membina kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Desa Lempong. Pemilihan ini menjadi wujud komitmen pemerintah desa bersama masyarakat dalam menjunjung tinggi prinsip musyawarah, transparansi, dan demokrasi di tingkat desa. HBS, Heri Goa melaporkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lempong beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati yang wakili Bapak dan Posram Kecamatan Bola, yang wakil Pak Kapolsek, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati teristimewa para calon Imam Desa Lempong, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh tani, serta hadirin sekalian semua yang mohon maaf tidak sempat sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti acara pemilihan Imam Desa Lempong. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada pengikut-pengikutnya yang insya Allah kelak akan kita dapatkan syafaatnya di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ucapan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran kita di tempat ini. Ya, jadi waktu agalungi kapang diskusi ibu ya tali waktu untuk kesempatan untuk pemilihan Imam Desa. Ya, terima kasih banyak untuk kita semua. Ya, tentu kita berharap bahwa ini pemilihan Imam Desa memilih bukan cuma pemimpin dalam sholat, ya,
tapi bagaimana imam desa bisa mengayomi masyarakat, ya, menjadi panutan di masyarakat, ya. Jadi tentu kita karena saat ini pemilihan secara voting, ya, yang sedianya sebenarnya yang sebelumnya biasanya musyawarah bersama, apa kali ini yang mungkin lebih jelas lagi, lebih kuat lagi ini kalau voting karena sudah ada pemilihan sebelumnya. Jadi harapan saya dan tentu harapan kita bersama bahwa hasil nanti ini kita anggap hasilnya nanti yang terpilih menjadi imam desa itulah yang terbaik, ya. Jadi kami harapkan bahwa setelah acara ini, setelah ada pemilihan nanti, jangan lagi ada riak-riak, ya, jangan agak pada provokator atau sebangsi kan ini sudah jelas ini dia nggak coba voting tertutup ini, ya. Jadi kita mohon memilih dengan hati nurani, karena saya juga sampaikan kepada Pak Desa atau kepada siapa yang berpaham, jangan dalam hal ini jangan ada penekanan atau apa segala, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih imam desa yang mereka harapkan, yang bisa menjadi panutan, ya, karena menjadi pengayomi juga bisa bagaimana untuk kedepannya Pak itu wabuto imange, ya. Jadi bagaimana, tapi ini masyarakatnya perlu tahu tuh pokoknya mata terpilih dapat kiri kita kasih kesejahteraan, nah, ya, tapi kiri kita kesejahteraan, nah, ya, karena secara umum itu di mana-mana, tapi mudah-mudahan bukan Lempong mereka kasih imam kojo kasih abu tuh maga aku mapa domeng ini mabere hadiah kulkas aga aku main dewa solina sekali kasih imange mau mengeling amalu kabar di tanah gena, ya mohon setelah ini pemilihan. Dan untuk pertama kalinya saya menghadiri pemilihan imam desa seperti ini, ya. Untuk pertama kalinya, nah, capa-capa waktu kutoro ke Kecamatan Bola. Biasanya musyawarah, tapi ya karena ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita bicarakan bersama dulu, karena jadi inilah hasilnya voting. Jadi ya soe anggap ini hari penentuan. Jangan kayak sih ada di area matu mau di ini tuh mana berapa nase yang diundang semua di sini kan sesuai kesepakatan bersama. Tadi Pak Desa magi setuju mana ga melengi mana yang undang nama-nama di sini, Pak. Itu situ kalau undang mana masyarakat apa itu pemilihan Kepala Desa. Ya, tentu yang sebenarnya memang yang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang perwakilan masyarakat. Ya, perwakilan masyarakat. Ya, karena tentu tisan itu mana bagaimana kondisi pada si kampung tak mana. Yang duduk ini yang terbaik, yang duduk ini ada yang terbaik, dan tentu ada lagi yang lebih baik nanti yang bisa terpilih, ya. Jadi belur di mana kok nama tuh yang kehasilnya pada ini menentukan. Jadi itulah sudah kita lapangkan darah semua bagi yang merasa di pihak yang tidak yang pihak kalah atau yang kalah jangan berkecil hati, yang menang juga jangan merasa berbesar hati. Pokoknya sama-sama kita saling rangkul, ya. Jaga sian Pak Ima ye, Pakku kampungnya dan tersaris ada rumah tangga lah ikuti susah dalam rumah tangga ya, sari satu biasa pakai dong hasil dale apalagi kok dalam kampung ketika susah-susah apalagi Ima. Jadi setelah ini kita saling rangkul bersama, ya, apapun hasilnya nanti ikhlas bagi yang kalah dan jangan sombong bagi yang menang. Jadi saling rangkul bagaimana kita bersama-sama membangun desa kita, desa Lempong ini menjadi lebih baik, ya. Jadi dapat lalu doain kumatulo kita mah lo tengkel di anuna pilihna ya, jadi tempat dicengi bismillah kan baca ata bahwa inilah yang terbaik insyaallah, ya. Jadi kunanu Allah taala insyaallah terima doa itulah yang terbaik nanti yang terpilih, ya. Jadi itu tadi bapak ngarator pe bapak kuling memang terpercaya kesit ngara mana nih pada kesejahteraan atau mata deh iman desa iman dusun, ya, iman mata siap juga baca doa ke nasanya teh megangi ya langir rumah domingi ku boleh nara wero di mangir mela doa ki ya rumah domingi itu nela doa ki, ya. Jadi itu tadi itu pikir-pikir iki karena kalau untuk saat ini tentu masalah insentif neman desa kebetulan kayak aturan lah. Jadi demo kayak Pak Desa lo
sendiri agak gelo itu turun langit nah kan kamu tuh aturan nah jadi iya ada peraturan bupatinya tuh ada perlu jadi tidak mungkin lo bapak desa senero atau yohane ro nggak ada aturannya jadi ini menurut masyarakat ada dekeng bagaimana upaya kita untuk mensejahterakan imam desa pak mau kasih situ imam desa mau kasih mau tuh pada mana ya bahkan sama-sama kita membutuhkan yang namanya kesejahteraan ya. Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi oleh Faridi Manang hasilnya sesuai mari kita lapang dada keikhlasan untuk saling merangkul dan saling mendukung hingga terpilih saling mendukung ya dalam pemilihan hari ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhoinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Pak, kalau saya ini tidak tahu bahwa ini yang dia menjadi calon karena tidak dicantumkan dalam surat bahwa calon nomor berapa nomor apa ini. Jadi kemudian yang terpilih di sini karena ada isu-isu yang masuk di telinga saya bahwa yang terpilih sebentar itu ada yang tidak mau menerima katanya. Ya itu ada isu yang tidak mau menerima bahwa ini lebih baik saya terbuka daripada yang tertutup. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, saya kira sudah ada nomor urutnya Pak Desa. Sudah. Ada saya difotokan juga. Tidak ada dalam ini surat. maksudnya Pak Jibaso. Ya. Dalam surat undangan kita tidak ada yang sebaiknya Nanti calon yang mau dijelaskan. dipilih dicantumkan namanya di situ supaya masyarakat tahu. Oh, tapi saya kira kan ada lembaran tuh, ada lembarannya. Jadi lembarannya ada tertulis di situ tuh. Ada lembarannya. Di undangan buat tidak ada nama. Ya. Di undangan sini tidak ada nama calon yang mau dipilih. Iya, yang penting nanti kalau memiliki kan manesar itu, manesar nomor lalu. Maksudnya Pak Jibaso. Kasih mana mau pakai data atau kecamatan ya. Ya, ini loh. Iya, ada. Sedikit juga saya Ya. tambahkan Wan. Ya. Begini barangkali karena kita di sini berkumpul kalau menurut tadi surat yang apa daftar hadir yang kita tanda tangani kita hadir di sini kurang lebih 90 orang 94 undangan. Jadi di antara kita karena saya termasuk saya sendiri Ya. saya ingin mengusulkan bahwa sebelum diadakan pemilihan barangkali ada aturan dari ada perdanya bahwa syarat-syarat ada dibacakan nanti belum sampai di sini lanjut ya lanjut lagi Iya, sesuai aturan ini petunjuk juga dari kabupaten ini. Iya. Oke. Baik. Wajah macam begitu. Dari mana? Iya. Ada apa di sini bawa tuh lo tuh ya. Masing-masing punya kesibukan. Ya, lanjut deh. Mungkin Pak makasih Pak sebelum mereka lanjut ke pengaku juga calonnya siapa namanya Pak tadi Sunan Kalimantan urut. Kalau saat nak itu dah. siap mana Seandainya kali gagal. Jangan aja suaku. Tapi lanjut lagi lanjut. Memang bacakan juga kembali nanti ini kesejahteraan. Ya, nanti. Mana itu kartu suara? Terima kasih banyak Bu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyampaikan tupoksi iman desa dan persyaratan sesuai Perda nomor 11 tahun 2013 tentang iman desa oleh Sekretaris Desa. Dengan hormat disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan Peraturan Daerah Kabupaten Muarjo nomor 11 tahun 2013 tentang imam desa dan imam kelurahan. Yang pertama yaitu saya bacakan tugas imam desa dan imam kelurahan, karena sebelumnya nanti masing-masing calon akan memaparkan visi misinya dan biografinya. Yang pertama yaitu menjaga dan mengawal akidah Islam umat Islam. Yang kedua, melakukan pembinaan di bidang keagamaan khususnya umat muslim.
Yang ketiga, menjawab hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang Islam. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, membina kerukunan sesama muslim. Yang keenam, menyelenggarakan fardu kifayah. Yang ketujuh, melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, melayani hajat masyarakat muslim dalam wilayahnya. Terus syarat-syarat iman desa. Yang pertama yaitu umat Islam dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya, penduduk desa dan berdomisili pada desa dan kelurahan setempat. Selanjutnya, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berakhlak baik. Dalam hal ini memahami dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, dapat membaca dan menghafal Al-Quran dengan fasih, baik dan benar. Selanjutnya, yaitu dapat membaca huruf Latin dengan baik dan benar. Selanjutnya, berumur minimal 25 tahun. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, berkelakuan baik. Selanjutnya, menjadi panutan, diterima dan didukung oleh masyarakat banyak. Selanjutnya, bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan sejenisnya harus mendapat izin dari atasannya. Berikutnya saya bacakan tata cara pengangkatan imam desa. Yang pertama yaitu kepala desa mengadakan musyawarah dengan ketua dan anggota BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, dan tokoh muslim untuk menentukan calon imam desa yang dituangkan dalam berita musyawarah. Yang kedua, kepala desa mengadakan musyawarah dengan ketua BPD bersama anggota, ketua RW, tokoh masyarakat, dan tokoh muslim untuk menentukan imam desa yang dimuat dalam berita acara musyawarah. Yang ketiga, calon imam desa dan imam kelurahan secara bersama oleh peserta musyawarah dan diumumkan dalam forum musyawarah. Yang keempat, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menetapkan satu orang calon secara musyawarah dan mufakat. Yang kelima, pengangkatan imam desa dan imam kelurahan diusulkan oleh kepala desa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta ayat 4 dan diberitaacarakan secara musyawarah yang diketahui oleh camat. Yang keenam, usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan kepada bupati melalui camat. Yang ketujuh, usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan dengan keputusan bupati. Selanjutnya saya akan membacakan prosedur pemberhentian imam desa. Yang pertama, imam desa atau imam kelurahan diberhentikan berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, pemberhentian imam desa atau imam kelurahan sebagai dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada bupati melalui camat. Yang ketiga, pemberhentian imam desa atau imam kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan keputusan bupati. Keempat, pemberhentian imam desa atau imam kelurahan yang dimaksud pada ayat 1 karena yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Yang ketiga,
tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau alasan lain. Yang keempat, pindah tempat atau domisili. Dan yang kelima, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa atau masyarakat kelurahan. Baiklah, itulah tadi isi Perda nomor 11 tahun 2013 yang mengenai tentang pemberhentian dan pengangkatan imam desa. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan biografi dan visi misi calon imam desa. Jadi untuk sesuai dengan nomor urut, mungkin yang pertama adalah untuk menyampaikan, yaitu Saudara Muhammad Ihsan SAG. Yang hormat, disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara pemilihan imam desa dalam suasana yang bersahaja dan mungkin agak sedikit tegang, nervous. Ya, santai ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, saya akan menyampaikan biografi dan visi misi saya. Yang pertama, nama saya, nama lengkap Muhammad Ihsan SAG. Lahir di Lakaluku tanggal 31 Desember 1998. Jenjang pendidikan dari SD 132 Lempong, kemudian lanjut di SMP Negeri 2 Bola, kemudian di tingkatan alia, tingkatan sekolah menengah atas, saya sekolah di Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu Sengkang. Kemudian setelah itu, setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, saya selesai tahun 2016, kemudian masuk perguruan tinggi di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Asadiyah Sengkang STAI. Kemudian pada saat saya kuliah, kampus itu berubah nama menjadi Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang, dan sekarang berubah nama lagi menjadi Universitas Islam Asadiyah Sengkang yang dipimpin oleh Andegrutta Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar yang sekaligus sebagai Menteri Agama. Jadi saya selesai di kampus IAI Asadiyah pada tahun 2020 angkatan Corona. Yaitu sedikit tentang biografi saya. Kemudian status menikah. Jadi saya baru menikah pada tanggal 20 November 2025, dari tahun kemarin. Baik, Bapak Ibu sekalian, singkat saja saya sampaikan visi, yaitu terwujudnya masyarakat Desa Lempong yang religius, rukun, berakhlak mulia, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Kemudian tentu visi ini akan tercapai dengan
dilaksanakannya berbagai jalan atau misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas ibadah dan pemahaman keislaman masyarakat melalui pengajian, dakwah, dan pembinaan rutin. Kemudian yang kedua, membina generasi muda agar berakhlak mulia dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Kemudian yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah atau hubungan sesama masyarakat dan menjaga kerukunan antar warga. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pembinaan umat. Yang terakhir, yang kelima, menjadi teladan dalam akhlak, pelayanan, dan kepemimpinan keagamaan di tengah masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan, visi dan misi saya adalah menjadi agen sosial keagamaan dan pembimbing spiritual di masyarakat. Jadi cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, yang calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pemaparan biografi dan visi misinya, yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir yang tempat yang mulia ini. Jadi singkat saya sebagai membacakan visi dan misi saya, tujuan saya untuk mencalonkan saya untuk Imam Desa Lempong, untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Desa Lempong, memimpin umat yang baik dan sejahtera, mengayomi masyarakat untuk baik, bagaimana peningkatan sejahteranya masyarakat, ekonominya, bagaimana itu yang baik masyarakat. Ia awalkan menjadi mandesa de maka ia untuk ia membawa lo fikir masyarakat. Ia masyarakat perlu ki maka da ia 24 jam HP ku aktif semua. Aja tolong mawe maka tangga banilo si telepon imangi. Aja temawe telepon kana musuh. Apa metengar jamangi di mandesa aja tolong mawe maka da tangga banije masih kisti telepon. Ya rumia mawala ada sebagai visi dan misi sebagai saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa? Atas nama Hasanuddin, lahir di Talagai. Oh iya. Ya, biografi pendidikan. Pendidikan pakai C. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari 2 Channel Broadcasting Service.